Najma Ngambe, saya sebagai pemateri pertama. Saya Maria Ayudhya sebagai pemateri kedua. Saya Ina Nur Ramadhani, saya sebagai notulis. Saya Maria Febriani Deta sebagai penanya pertama. Saya Gilbertus Leonard Lepe sebagai penanya kedua. Saya Zulfikar Yolas Rizky Sulistiawan sebagai penjawab pertama. Saya Agnetis Rastina Rai sebagai penjawab kedua. Selamat pagi semua. Pada kesempatan ini kami akan memberikan informasi terkait tokoh Chairil Anwar. Untuk tidak memperpanjang waktu lagi, saya akan memberikan waktu dan kesempatan kepada pemateri pertama. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh Chairil Anwar. Chairil Anwar adalah tokoh penting dalam kelompok Angkatan 45, sebuah generasi sastrawan yang muncul pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia. Karya-karya mereka seringkali mengekspresikan semangat nasionalisme dan perjuangan melawan penjajahan. Gaya Chairil Anwar yang bebas, lugas, dan penuh semangat menjadi inspirasi bagi generasi penyair dan penulis setelahnya. Chairil Anwar adalah salah satu tokoh sentral dalam sejarah sastra Indonesia. Ia dikenal karena puisi-puisinya yang kuat, penuh semangat, dan syarat dengan emosi yang mencerminkan pergulatan batin serta perlawanan terhadap keadaan. Sebagai seorang penyair yang hidup pada masa pergolakan Indonesia menuju kemerdekaan, karyanya mencerminkan suasana zaman penuh dengan semangat perjuangan, kemarahan, cinta, dan ketakutan akan kematian. Berikut adalah ulasan lebih lengkap tentang kehidupannya. Pertama, kehidupan awal dan pendidikan. Chairil Anwar lahir di Medan pada 26 Juli 1909. 1. Kehidupan awal dan pendidikan. Chairil Anwar lahir di Medan pada 26 Juli 1922 dari pasangan Toeles dan Saleha. Ayahnya adalah seorang bupati dan ibunya berasal dari keluarga Minangkabau yang kaya tradisi. Meskipun keluarganya cukup berada, Chairil tumbuh dengan jiwa yang bebas. Sejak usia muda, Chairil sudah menunjukkan minat yang besar dalam dunia sastra dan seni. Ketika pindah ke Jakarta pada tahun 1940, setelah orang tuanya bercerai, ia mulai terjun ke dalam lingkungan kesusastraan Indonesia yang lebih luas. Chairil menempuh pendidikan di HIS dan Mulok di Medan. Namun, ia tidak menyelesaikan pendidikan formalnya karena lebih memilih untuk mendalami sastra secara otodidak. Ia banyak membaca karya-karya sastra dunia dari penulis seperti Rainer Maria Rilke, Edgar de Perron, dan Heinrich Heine yang sangat memengaruhi perkembangan gaya kepenyairannya. 2. Karir sastra. Chairil Anwar mulai menulis puisi sejak usia belasan tahun. Pada tahun 1942, ketika Jepang menduduki Indonesia, ia mulai dikenal di kalangan sastrawan di Jakarta. Seiring dengan itu, ia aktif dalam dunia sastra Indonesia, bergaul dengan penyair-penyair besar saat itu seperti Asrul Sani dan Rifai Apin yang kemudian dikenal sebagai bagian dari Angkatan 45. Sebagai penyair, Chairil membawa gaya yang berbeda dengan generasi sebelumnya, terutama dalam hal
Ia meninggalkan gaya puisi lama yang seringkali terikat oleh bentuk dan irama tertentu, dan memilih bahasa yang lebih bebas dan lugas, meski tetap penuh makna. Tema-tema puisinya bervariasi, mulai dari kemerdekaan, cinta, hingga kematian. Meskipun tidak banyak menghasilkan karya dalam hal jumlah, setiap puisinya membawa bobot yang mendalam dan sangat dikenal. 3. Puisi-puisi terkenal. Beberapa puisi Chairil Anwar yang paling terkenal adalah: pertama, Aku. Puisi ini dianggap sebagai perwujudan dari semangat individualisme dan pemberontakan Chairil. Dalam puisi Aku, Chairil mengekspresikan hasrat untuk hidup dan bertahan di tengah segala tantangan, tanpa peduli terhadap kematian yang selalu mengintai. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang, biar peluru menembus kulitku. Aku tetap meradang, menerjang luka, dan bisa kubawa berlari hingga hilang pedih, perih, dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Yang kedua, puisi tentang Karawang Bekasi. Puisi ini merupakan penghormatan kepada para pahlawan yang gugur dalam pertempuran di Karawang dan Bekasi. Chairil Anwar menggunakan bahasa yang sangat kuat untuk menggambarkan pengorbanan mereka. Kami yang kini terbaring antara Karawang Bekasi tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Tapi, siapakah yang tidak lagi mendengar deru kami? Terbayang kami maju dan berdegap hati. Puisi yang ketiga, Senja di Pelabuhan Kecil. Puisi ini adalah salah satu puisi Chairil yang lebih lembut dan penuh perasaan. Dalam puisi ini, Chairil menggambarkan suasana kesedihan yang mendalam yang dapat diinterpretasikan sebagai refleksi dari kehidupannya yang penuh perjuangan. Ini kali tidak ada yang mencari cinta di antara gudang, rumah tua, pada cerita tiang serta temali. Kapal, perahu tiada berlaut, menghembus diri dalam mempercaya mau berpaut. Sekian dari pemateri pertama, saya akan memberikan kesempatan kepada teman saya pemateri kedua untuk melanjutkan penjelasan tentang tokoh Chairil Anwar. Selanjutnya, saya akan memberikan kesempatan kepada pemateri kedua untuk menjelaskan informasi lebih lanjut lagi terkait tokoh Chairil Anwar. Oke, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang tokoh Chairil Anwar. Berikut adalah lanjutan ulasan lebih lengkap tentang kehidupannya. 4. Gaya dan tema penulisan. Chairil Anwar adalah salah satu penyair pertama Indonesia yang menggunakan bahasa Indonesia modern dengan cara yang sangat personal dan bebas. Puisi-puisinya memancarkan semangat individualisme, kebebasan, dan kejujuran emosional. Ia juga dikenal karena tema-tema eksistensialis dalam karyanya yang seringkali mencerminkan pencariannya akan makna hidup di tengah kegelisahan tentang kematian. Beberapa tema yang sering muncul dalam puisi Chairil adalah: 1. Kebebasan. Chairil sering menyuarakan semangat kebebasan dari segala bentuk penindasan, baik penjajahan maupun norma-norma sosial yang memukul. Yang kedua, kemerdekaan. Sebagai bagian dari Angkatan 45,
Chairil sangat dipengaruhi oleh suasana perjuangan kemerdekaan Indonesia. Banyak puisinya mengandung semangat nasionalisme dan perlawanan terhadap penjajahan. Yang ketiga, cinta. Chairil juga menulis tentang cinta, tetapi seringkali cintanya tidak bersifat romantis yang indah, melainkan penuh pergolakan dan rasa kehilangan. Yang keempat, kematian. Kematian adalah salah satu tema sentral dalam karya-karyanya. Ia seringkali menunjukkan rasa takut akan kematian, namun pada saat yang sama, ia menerima kematian sebagai bagian dari takdir yang tak terhindarkan. Yang kelima, Angkatan 45 dan kontribusi terhadap sastra. Chairil Anwar adalah salah satu tokoh terpenting dalam Angkatan 45, kelompok penulis dan seniman yang muncul selama masa revolusi Indonesia. Bersama penyair-penyair lain seperti Asrul Sani dan Rifai Apin, Chairil mendobrak gaya lama dalam sastra Indonesia, terutama dalam puisi, dengan pendekatan yang lebih modern dan bebas. Angkatan 45 mencerminkan semangat perjuangan dan pembebasan dari penjajahan, serta pencarian identitas baru dalam kebudayaan Indonesia. Gaya kepenyairan Chairil yang tegas, lugas, dan penuh semangat menjadi inspirasi bagi generasi penulis setelahnya. 6. Kehidupan pribadi. Chairil Anwar dikenal sebagai pribadi yang berjiwa bebas dan penuh gairah hidup. Ia hidup dengan cara yang keras, seringkali mengabaikan kesehatannya. Ia dikenal sering menghabiskan waktu di kafe, berdiskusi dengan teman-teman, dan menjalani kehidupan bohemian. Gaya hidup yang tidak teratur ini, ditambah dengan berbagai penyakit yang dideritanya, akhirnya menyebabkan kematiannya pada usia yang sangat muda, yaitu 26 tahun. Chairil meninggal pada 28 April 1949 di Jakarta, kemungkinan akibat kombinasi penyakit TBC dan tifus. Meskipun usianya singkat, karyanya meninggalkan dampak yang sangat besar pada dunia sastra Indonesia. 7. Pengaruh dan warisan. Chairil Anwar dianggap sebagai salah satu pionir dalam perkembangan puisi Indonesia modern. Ia membuka jalan bagi para penyair dan penulis muda Indonesia untuk mengekspresikan diri dengan cara yang lebih bebas dan jujur. Gaya bahasa yang bebas dari aturan ketat dan tema-tema yang relevan dengan pergolakan batin manusia membuat karya-karyanya tetap segar dan relevan hingga saat ini. Warisan Chairil Anwar dalam sastra Indonesia sangat besar. Ia menginspirasi banyak penyair, penulis, dan seniman untuk terus berkarya dan mengekspresikan diri tanpa terikat oleh norma-norma yang kaku. Meski hidupnya singkat, Chairil Anwar tetap menjadi salah satu ikon sastra Indonesia yang tidak pernah pudar dari ingatan masyarakat. Oke, sekian penjelasan dari kami. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri yang telah memberikan materi mengenai tokoh Chairil Anwar. Pada kesempatan ini saya akan memberikan kesempatan kepada penanya untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan bertanya, bagaimana latar belakang dan pendidikan Chairil Anwar mempengaruhi pandangan hidup serta karya-karyanya sebagai penyair? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan bertanya, jadi diketahui Chairil Anwar merupakan pelopor gaya puisi modern di Indonesia. Apakah ada pengaruh dan bagaimana pengaruhnya kepada penyair generasi berikutnya? Terima kasih untuk penanya yang telah bertanya. Saya akan membacakan ulang pertanyaannya. Bagaimana latar belakang dan pendidikan Chairil Anwar mempengaruhi pandangan hidup serta karya-karyanya sebagai penyair? 2. Diketahui Chairil Anwar merupakan pelopor gaya puisi modern di Indonesia. Apakah ada pengaruh dan bagaimana pengaruhnya kepada penyair generasi berikutnya? Baik, terima kasih kepada penanya. Saya akan menjawab pertanyaan pertama. Latar belakang keluarga dan pendidikan Chairil Anwar sangat mempengaruhi pandangan hidup serta karya-karyanya sebagai penyair. Berikut adalah beberapa aspek penting terkait hal ini.
Yang pertama, latar belakang keluarga. Chairil Anwar lahir pada 26 Juli 1922 di Medan, Sumatera Utara dari keluarga bangsawan Minangkabau. Ayahnya, Toilos, adalah seorang pegawai pemerintah atau bupati yang berpendidikan Belanda. Sementara ibunya, Saleha, berasal dari keluarga yang juga berpendidikan. Lingkungan keluarga yang terdidik dan terhubung dengan kebudayaan Belanda memberi Chairil akses ke sastra dan pendidikan barat sejak usia muda. Keluarga yang berlatar belakang bangsawan ini turut memberikan tekanan terhadap Chairil Anwar untuk sukses, terutama dari ayahnya. Namun, hubungan dengan ayahnya kurang harmonis, yang mungkin mempengaruhi sikap kritis Chairil Anwar terhadap otoritas dan keinginan untuk membebaskan diri dari norma-norma sosial yang ketat. Konteks ini bisa dilihat dalam karyanya yang kerap memperlihatkan tema pemberontakan, individualisme, dan pencarian makna hidup yang bebas. Kedua, pendidikan dan paparan budaya barat. Kedua, pendidikan dan paparan budaya barat. Chairil Anwar menerima pendidikan formal di sekolah Belanda yang memberi. Kedua, pendidikan dan paparan budaya barat. Chairil Anwar menerima pendidikan formal di sekolah Belanda yang memberinya akses pada sastra dan budaya barat. Ia mulai belajar puisi-puisi dan penyair besar dunia seperti Rainer Maria Rilke, Archibald Maslach, dan Edgar Dupper. Dari sini, Chairil terinspirasi oleh gaya dan ide-ide eksistensi serta modernisme yang kemudian ia terapkan dalam karya-karyanya. Meskipun demikian, Chairil tidak menyelesaikan pendidikan formalnya yang kemudian menjadikan penyair otodidak. 3. Pandangan hidup yang individualisme dan pemberontak. Hubungan keluarga yang penuh ketegangan dan paparan terhadap filsafat barat membuat Chairil Anwar tumbuh dengan pandangan hidup yang sangat individualisme. Ini tercermin dalam salah satu puisinya yang paling terkenal, Aku, yang menggambarkan semangat pemberontakan, keberanian untuk melawan, dan keinginan untuk hidup bebas tanpa terikat aturan-aturan sosial yang mengekang. 4. Pengaruh lingkungan perkotaan. Setelah pindah ke Jakarta pada usia 19 tahun, Chairil semakin terlibat dalam lingkungan intelektual dan artistik yang dinamis di ibu kota. Lingkungan perkotaan dan interaksi dengan para tokoh sastra dan seniman Indonesia lainnya turut memperkuat sikap kritis dan pemikirannya yang tajam. Di Jakarta, ia bergabung dengan Gerakan Angkatan 45 yang memperjuangkan kebebasan berekspresi dan kemerdekaan Indonesia melalui sastra. Kelima, ketidakharmonisan dalam kehidupan pribadi. Latar belakang keluarga yang kurang harmonis, terutama hubungan tegang dengan ayahnya, serta kehidupan pribadinya yang penuh perjuangan di Jakarta, turut membentuk karya-karyanya yang gelap dan penuh kegelisahan. Ia seringkali hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit, yang mempengaruhi cara pandangnya terhadap kehidupan. Karya-karyanya mencerminkan kesendirian, ketidakpastian, dan ketegangan batin yang mendalam. Kombinasi dari latar belakang keluarga bangsawan pendidikan Belanda, paparan sastra barat, dan pengalaman hidup pribadi Chairil Anwar membentuk pandangan hidupnya yang individualis, penuh semangat pemberontakan, dan kritis terhadap otoritas. Ini tercermin dalam karya-karyanya yang mengekspresikan kebebasan individu. Sekian dari saya, terima kasih. Pertanyaannya, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari penanya kedua. Pengaruh Chairil Anwar terhadap penyair generasi berikutnya sangat signifikan. Sebagai pelopor gaya puisi modern Indonesia, Chairil Anwar memperkenalkan bentuk ekspresi yang lebih bebas dan personal dibandingkan dengan tradisi sebelumnya yang lebih kaku dan formal. Ada beberapa aspek di mana pengaruhnya terlihat jelas. Yang pertama, gaya bahasa yang bebas dan intens. Chairil Anwar memecah tradisi bahasa sastra lama yang cenderung lebih teratur dan terikat oleh aturan. Yang kedua, tema-tema eksistensialis dan pemberontakan. Chairil Anwar seringkali mengeksplorasi tema kematian, pemberontakan, dan eksistensi manusia. Tema-tema ini beresonansi dengan penyair-penyair generasi berikutnya. 3. Pengaruh dalam struktur puisi modern Indonesia. Penggunaan bahasa yang lugas, ekspresif, dan struktur puisi yang bebas
membuka jalan bagi perkembangan puisi kontemporer Indonesia. 4. Warisan melalui interpretasi ulang-ulang karyanya. Banyak puisi Chairil Anwar seperti Aku dan Derai-Derai Cemara tetap diajarkan di sekolah-sekolah dan menjadi bagian dari literatur nasional. 5. Relevansi dan interpretasi modern. Karya-karya Chairil Anwar diinterpretasikan ulang sesuai dengan perkembangan zaman. Bagi generasi yang lebih muda, terutama penyair generasi 90-an hingga sekarang. 6. Inspirasi untuk penyair punk dan underground. Pada tingkat yang lebih subversif, karya Chairil Anwar yang juga dianggap sebagai inspirasi oleh gerakan sastra dan budaya yang lebih radikal. Sekian jawabannya, terima kasih. Kali ini saya akan menyampaikan kesimpulan mengenai tokoh Chairil Anwar. Jadi kesimpulannya yaitu kombinasi dari latar belakang keluarga bangsawan, pendidikan Belanda, paparan sastra barat, dan pengalaman hidup pribadi Chairil Anwar membentuk pandangan hidupnya yang individualis dan kritis terhadap otoritas. Ini tercermin dalam karya-karyanya yang mengekspresikan kebebasan individu, ketidakpastian hidup, dan pencarian makna di tengah dunia yang seringkali tidak peduli atau penuh kekacauan. Sekian kesimpulan dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada pemateri, notulis, penanya, dan penjawab. Sekian presentasi dari kami mengenai tokoh Chairil Anwar. Terima kasih.